Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Resiko pada Perbankan Syariah yang meliputi resiko pasar, kredit, dan likuiditas. Anggota kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri, Nilam Puspitasari, NPM 1801010140. Yang kedua, Fatoni Cahya, NPM 1801010182, dan yang terakhir Desalva Galih, NPM 1801010195. Berikutnya pengertian dari resiko itu sendiri. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai suatu kendala dalam pencapaian tujuan. Adapun jenis-jenis resiko perbankan syariah. Penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat 10 resiko yang harus dikelola oleh bank antara lain. Yang pertama resiko kredit, kedua resiko pasar, ketiga resiko likuiditas, keempat resiko operasional, 5. Resiko kepatuhan, 6. Resiko hukum, 7. Resiko reputasi, 8. Resiko strategis, 9. Resiko imbal hasil, dan yang terakhir resiko investasi. Selanjutnya ada manajemen resiko pasar. Resiko pasar yaitu resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar atau adverse movement berupa nilai tukar dan suku bunga. Sebagai contohnya, 1. Bank membeli suku negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat. Yang kedua, bank membeli US dollar dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar US dollar melemah. Yang ketiga, bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga atau Ikatan Bankir Indonesia. Next, bank syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat serta komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut. 1. Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya. 2. Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan risiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit risiko pasarnya. 3. Kerangka penentuan harga tepat, penilaian, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen atau SIM yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior menurut Trianto. Next, manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencangkup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan kooperasi. Adapun faktor-faktor penyebab kredit gagal menurut Trianto, ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya antara lain 1. Adanya self-dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. 2. Minimnya pengetahuan para pengelola kredit. Yang ketiga, kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan. Yang keempat, tidak adanya kebijakan yang baik pada bank yang bersangkutan. Yang kelima, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, kegiatan perekonomian makro atau kebijakan pemerintah yang di luar jangkauan bank
untuk diperkirakan. Yang kedua, adanya bencana alam dan kejadian di luar dugaan. Yang ketiga, adanya tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat. Yang keempat, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Yang kelima, adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan dalam hal perkreditan. Selanjutnya ada manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Di antara lain, beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas, yaitu turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah. Yang kedua, kebergantungannya pada sekelompok deposan. Yang ketiga, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas. Yang keempat, mismatching antara dana jangka pendek dan dengan pembiayaan jangka panjang. Yang kelima, bagi hasil antara bank kurang menarik karena financial settlement-nya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan. Dan yang terakhir, di dalam kontrak mudharabah memungkinkan nasabah untuk menariknya dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Rianto, 2013. Dan yang terakhir ada penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Rifai dan Arifin mengatakan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Dan penerapan manajemen risiko bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk, jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemungkinan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.